Pernahkah kalian berpikir apakah karir yang kalian jalani sekarang nantinya akan sesuai dengan yang kalian mimpikan kelak? Apakah suatu saat nanti aku mampu beli rumah dengan karirku ini? Mampu menabung 100 juta atau mampu membahagiakan keluarga? Di awal tahun baru ini, apakah kita layak menyiapkan mimpi-mimpi itu? Tapi beberapa teman kita udah mendapatkan itu. Apakah kita itu tertinggal? Kita akan bermain permainan si miskin dan si kaya. Di ujung permainan ini akan menjawab mimpi-mimpi kita tadi. Dan sekarang kita coba menjadi si miskin. Mari kita mulai permainannya. Kita masih di dalam kandungan. Kita diberi kasih sayang dan dirawat dengan baik oleh kedua orang tua kita. Membuat kita menjadi sehat di dalam kandungan. Di sisi lain, si kaya juga sama. Kedua orang tuanya memberikan perawatan dan kasih sayang. Tapi ditambah dengan vitamin dan gizi yang lebih terjaga. Udah lihat perbedaannya? Setelah kita lahir, kita percepat ke masa sekolah. Umumnya kita mencari sekolah yang standar aja. Les atau kursus di kenalan orang tua yang pinter. Dan olahraganya jalan kaki dari sekolah, kalau enggak setengahnya naik angkot. Dan si kaya sekolah di international school, les jutaan per bulan, olahraganya berenang. Perbedaannya semakin terlihat jika si kaya melanjutkan kuliah di luar negeri. Yup, betul. Kita seolah-olah sedang membandingkan kita-kita ini dengan orang-orang yang bisa aja jadi kandidat calon juara Clash of Champion. Tidak berhenti sampai di situ. Si miskin saat udah kerja hanya tahu bekerja dan bekerja, atau umumnya kita sebut dengan kerja keras. Sedangkan si kaya, dia sedari awal udah memiliki mentor, yaitu bapaknya. Bapaknya yang sangat expert itu bisa ngajarin si kaya berbisnis, mengelola karyawan, pengetahuan untung rugi bukan bisnis baru. Dan kita sampai ke pertanyaan awal tadi. Apakah kita bisa mengejar mimpi kita? Wajar orang lain udah mencapai mimpi itu, karena seperti permainan si miskin dan si kaya, mungkin mereka bermain sebagai si kaya. Dari permainan tadi, kesimpulannya adalah hidup memang tidak adil. Garis startnya aja udah beda. Mengutip perkataan Hasan Aksari di podcastnya Coach Tom bahwa orang yang kaya dan orang yang miskin itu ditentukan paling besar dari mana sih? Kalau misal kita orang optimis, kita bilang dari kerja keras lah dan Betul. sebagainya. Padahal Enggak. dari inheritance. Inheritance. Diturunkan, kekayaan itu diturunkan. Dan semakin jauh kekayaan dan kemiskinan. Kenapa? Karena yang kaya startnya udah jauh lebih besar daripada kamu. Mereka punya uang, bukan cuma modal ya, bukan cuma duit dari orang tuanya. Mereka cuma punya coach sebagai bapak. Bapak itu coach. Kurang enak apa hidup udah ada bapak yang sangat expert, dia bisa ngajarin anaknya soal bisnis, ngelola karyawan kayak gimana. Kamu kalau bisnis gini nggak bagus, tak soalnya gini. Kurang enak apa tuh? Oke, sedangkan ada anak orang nggak punya, orang tuanya bukannya jadi coach, berantem mulu sama istrinya. Kenapa berantem? Karena ekonomi. Perceraian nomor satu penyebabnya apa? Pertengkaran. Pertengkaran karena apa? Ekonomi. kalau kita terlahir miskin, perjalanan hidup kita jauh lebih susah. Dan secara realistis, kita akan susah mengejar mimpi-mimpi itu. Gak semua orang bisa sukses. Sebagian orang diciptakan untuk membuat anaknya lebih bisa merasakan manisnya hidup daripada dia sendiri. Dari permainan tadi pula ada kesimpulan lain, bahwa kita jangan terlalu optimis atau terlalu pesimis dalam mengejar mimpi. Lewat jenjang-jenjang kehidupan tadi, pasti kita belajar mengenai kelebihan kita, kegemaran kita, dan potensi kita. Ketika kita menyadari dan menerima kenyataan itu, kita memiliki makna di dunia ini. Dan itu cukup menyelamatkan kita di dunia. Sekian, salam logikawan.